Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke ya, kita bertemu lagi kali ini di mata kuliah Teknik Konseling Kesehatan Reproduksi dan Keluarga. Hari ini kita sudah masuk ke CPMK mempraktekkan proses dan teknik konseling kesehatan reproduksi. Di mana teknik konseling yang akan kita praktekkan hari ini adalah pelayanan KB, keluarga berencana. Teman-teman tahu apa itu KB? Keluarga berencana Punya tujuan apa saja KB? untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi. Ya, oke. Jadi KB sendiri itu memang bertujuan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan dan aborsi. Sasarannya untuk konseling ini pelayanan KB adalah siapa? Pasangan usia Ya. subur, wanita usia subur, dan remaja. Ya, jadi ada beberapa kategori sasaran ya, terutama untuk pasangan usia subur, wanita usia subur, dan juga remaja pranikah. Jadi remaja-remaja yang mau memasuki usia pernikahan, mereka wajib memiliki pengetahuan terkait metode KB. Ya. KB sendiri memiliki beberapa tujuan atau manfaat ya, di mana manfaat yang pertama atau yang primer itu adalah untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan dan juga aborsi. Jadi di sini pencegahan primer KB itu bermanfaat untuk menunda atau mencegah kehamilan jika belum siap untuk memiliki anak. Kemudian manfaat KB secara sekunder ini bermanfaat sebagai kondar atau kontrasepsi darurat. Teman-teman tahu mungkin ini yang namanya kondar ya. Jadi kontrasepsi darurat, postinor ini biasa dijadikan sebagai pencegahan sekunder atau kontrasepsi darurat. Kemudian sebagai pencegahan tersier, KB itu membantu untuk mencegah masalah kesehatan terkait kehamilan tidak diinginkan beserta komplikasinya. Jadi itu adalah beberapa manfaat KB. Kita masuk ke metode KB, teman-teman. Sepengetahuan kalian, apa saja nih metode KB? Alami dan konvensional. Oke, ada dua ya. Jadi metode KB itu ada dua, secara konvensional dan secara alami. Kalau konvensional contohnya apa? Ada yang tahu? Pil KB, Iya. Terus apa lagi? Kondom, terus implan. Ada lagi yang belum disebutkan? vasektomi. Ya, terus ada lagi? AKDR tadi udah belum? Alat kontrasepsi dalam rahim. Contohnya apa? IUD ada spiral, ada copper T gitu ya. Nah, itu yang teman-teman sebutkan tadi adalah beberapa contoh metode KB secara konvensional, di mana setiap metode itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau pil ini tadi ya, teman-teman sudah tahu ya, ini pil wajib diminum setiap hari. Jadi kalau lupa ya nanti tingkat efektivitasnya akan menurun. Kemudian kalau yang kedua itu ada suntikan. Teman-teman tahu kalau untuk metode KB suntik itu ada dua jenis, itu 1 bulan dan 3 bulan. Ini cocok untuk perempuan-perempuan yang pelupa. Jadi kalau pil KB kan harus diminum setiap hari ya. Kalau ini 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Berisi progesteron dan estrogen. Kemudian ada konvensional, itu metodenya operatif atau steril. Pernah mendengar vasektomi, tubektomi? Kalau vasektomi untuk siapa? Untuk laki-laki. Kalau tubektomi? Untuk perempuan. Iya, untuk perempuan. Juga jangka panjang ya, jadi manfaatnya lebih lama. Efektivitasnya untuk mencegah kehamilan lebih lama. Kalau kondom, familiar dengan kondom ya? Terbuat dari karet atau lateks ya, plastik atau bahan alam produksi hewan yang lain. Ini kadang dimanfaatkan oleh laki-laki sebagai metode kontrasepsi laki-laki, itu ya, lebih sering digunakan oleh laki-laki. Kemudian ada implan. Pernah mendengar implan? Ya, jadi dia seperti tabung kecil ya. Dia ditanam di bawah kulit pada bagian lengan. Ini untuk alat-alatnya sendiri yang digunakan untuk memasang implan ya. Jadi dia ditempel, dimasukkan ke sini. Iya, lengan ya. Ini juga memiliki daya guna tinggi, kemudian juga perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan tidak diinginkan ya. Tapi juga ketika dilepas kesuburan cepat kembali. Jadi ini manfaatnya lebih banyak. Kemudian ada AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau contohnya IUD ya.
Ini contoh IUD. Jadi ini adalah koper T. Ini nanti IUD itu dimasukkan ke dalam vagina, masuk ya ke endometrium atau rahim, kemudian dilepas. Tuh. Ini contoh manikin untuk ovarium atau rahim gitu ya. Jadi nanti dimasukkan ke dalam. Kemudian ada jenis yang kedua KB adalah KB alami. Apa yang kalian ketahui tentang KB alami? Itu masa subur. Masa subur. Kayak ada lagi? Selain masa subur? Kalender berarti ya, metodenya kalender. Jadi menghitung masa subur wanita. Melakukan hubungan seksualnya itu di luar masa subur. Kemudian KB alami yang kedua itu udah menyusui ya. Tapi dengan catatan menyusui secara eksklusif ya. Jadi pembuahan tidak akan dapat terjadi selama 10 minggu pertama sehingga kehamilan dapat dicegah. Kemudian KB alami berikutnya CI atau coitus interruptus atau senggama terputus ya. Jadi ini adalah beberapa KB alami. Cuma kalau untuk KB alami kekurangannya itu jika tidak disupport dengan KB konvensional itu memiliki tingkat efektivitas yang rendah. Ya, jadi sebaiknya ketika kita memilih KB alami disupport juga dengan KB konvensional. Karena sering lupa kayak kalender kadang maju mundur gitu ya. Begitu juga menyusui. Ternyata kalau sudah eksklusif tapi ternyata kok hamil lagi. Jadi memang tingkat keefektivitasan untuk KB alami itu rendah. Oke, endingnya menurut teman-teman mana nih metode KB yang paling efektif dan mungkin untuk diterapkan? Mbak Dini? Menurut saya yang paling efektif untuk diterapkan yaitu selain KB alami ada KB konvensional juga yaitu implan. Implan, berani ya pakai implan. Jadi pakai tabung kecil dimasukkan ya, siap ya. Ini jangka panjang memang lebih bagus gitu ya. Mbak Citra? Pakai itu suntik KB. Suntik yang 1 bulan atau 3 bulan? Yang 3 bulan. 3 bulan, berarti siap-siap setiap 3 bulan sekali mengunjungi nakes ya untuk disuntik ya, terutama bidan. Mbak Rea? Kalau saya sendiri lebih ke implan juga. Implan, oke, jangka panjang memang bagus. Mbak Isna? Ya, sama seperti Mbak Citra, suntik kan? Suntik KB, berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Kalau Mbak Diva? Saya Implan. Oh, ternyata banyak implan ya, berarti perempuan-perempuan pemberani ini gitu ya. Karena ternyata implan itu juga pemasangannya harus menggunakan tindakan gitu ya. Oke, tapi memang memiliki manfaat jangka panjang gitu, dan juga pelindungan yang baik terhadap penyakit menular seksual gitu ya. Oke teman-teman, untuk hari ini ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Oke ya, jika tidak ada saya tutup. Terima kasih sekali. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.